Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matahari Semesta Raya dengan NIM 250103168 kelas TI 25A5. Perkenalkan, nama saya Rizal Alial Majid, NIM 250113140 kelas TI 25A5. Oke, di sini saya ingin mempresentasikan untuk ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman web 1 yang diampu oleh Bapak Mutarom, Sarjana Ekonomi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang web saya yang bertema usaha restoran. Usaha restoran ini saya kasih nama dengan Rasa Nusantara. Yang pertama di tampilan web restoran ini yaitu ada di Selamat Datang di Rasa Nusantara. Itu seperti awalan di sebuah web di restoran. Jika kita melanjut scroll ke bawah ini ada tentang kami dan menu favorit. Menu favorit ini nanti saya tambahkan pas kita buka codingan di VSCode. Oke, kita lanjut ke lihat menu. Nah, ini menunya ada nasi goreng dan ayam bakar dan sate ayam, mie goreng, sop iga, dan ada juga minumannya yaitu es teh, es jeruk, kopi hitam, dan puding coklat, es krim. Jika kita ingin memesan sebuah nasi goreng dan minuman es teh, kita tinggal klik di bawah sini yang ada tulisan tambah ke keranjang ini. Oke, di sini ada notifikasi pemesanan nasi goreng spesial berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita klik OK. Nanti di sini langsung tampil daftar pesanan yang mau dipesan seperti nasi goreng ini. Oke, sekarang kita tambahkan esnya. Kita ambil ke es teh. Nah, di sini ada notifikasi es teh berhasil ditambahkan ke keranjang. Kita oke ya. Nah, di sini di daftar pesanan sudah terlihat harga nasi goreng itu 25, es tehnya 8.000, totalnya 33. Untuk kalau ini juga bisa daftar pesanan ini dibatalkan dan diganti juga bisa. Contohnya gini, kita mau ganti es jeruk ya, es tehnya ini dihapus, nanti ada notif hapus menu ini, klik OK, udah hilang. Nanti kita tinggal tambahkan es jeruknya. Nah ini, dan otomatis daftar pesanan itu akan berubah juga. Tadi es teh dengan harga 8.000, sekarang es jeruk dengan 10.000 dan totalnya juga berubah. Kalau kita mau check out, kita tinggal check out. Nanti di sini ada invoice. Invoice-nya itu bisa diisi nama, nomor, alamat, dan metode pembayaran. Saya isi nama saya dulu ya. Nomor HP, alamat. Kita pilih cash. Oke. Sekarang di sini muncul notif terima kasih Matahari, pesanan berhasil dibuat, silakan menuju kasir untuk pembayaran. Nanti ini sebuah kayak cetak nota. Nanti notanya dibawa ke kasir. Ini notanya itu muncul kayak gini tuh.
tinggal dikasih ke kasir, nanti kita tinggal bayar di kasir. Oke. Dan di sini ada reservasi. Ini reservasi meja. Jika mau memesan meja untuk kepentingan ada rapat atau apa, bisa isi format di sini. Kasih nama, nomor telepon, email, tanggal reservasi, jam reservasi, dan jumlah orang. Pilih area, itu ada indoor, outdoor, sama VIP room. Metode pembayarannya juga sama, ada cash, ada kris, ada transfer bank, sama debit. Oke. Sekarang kita masuk ke codingannya. Codingan dari web tersebut, yang pertama itu ada indeks HTML ini. Ini di sini ada menu home ini untuk menampilkan di web tadi, untuk menu web ini. Dan dari home, about, menu, promo, reservasi, dan checkout ini sama kontak HTML. Oke, sekarang kita akan menambahkan gambar yang belum ada di menu favorit ini ya, yang di halaman pertama home. Kita scroll ke bawah, itu belum ada gambarnya menu favorit. Kita masuk ke indeks HTML. Kita cari yang ada untuk menu favorit. Nah, ini di menu favorit ini. Di sini kan ada, kita pilih untuk nasi gorengnya. Untuk nasi gorengnya ini tinggal klik copy. Kita salin di sini. Langsung kita tempel nasi goreng.jpg ini. Terus untuk ayam bakarnya juga sama. Ayam bakarnya kita copy, kita salin masukkan di sini. Terus untuk satenya juga sama, kita copy di sini, kita masukkan di sini. Sudah kan? Kita save dulu. Terus kita masuk ke tampilan web, kita reload. Nah, ini yang tadinya menu favorit itu belum ada, sekarang sudah ada di sini. Terus untuk yang tanya untuk cara menambahkan gambar-gambar ini masuk ke dalam VSCode, itu caranya gini. Saya tadi mendownload gambar-gambar ini dari Google, seperti nasi goreng ini sampai sini, dan sampai es krim ini. Ini kalau sudah, kita copy, terus buka ke folder UAS web ini. Di sini kita tinggal paste aja. Nanti semua gambar-gambar yang dari file download itu pindah ke dalam
folder UAS web 1 ini. Nanti otomatis semua gambar-gambar itu masuk di sini. Dan kalau di sini kita tinggal menambahkan nama-nama ini yang mau dipanggil itu, usahakan sesuaikan dengan nama filenya ini yang di sini. Jadi kalau kita rubah sedikit di bagian sate ayam ini ya, hanya kita buat besar. Oke kan? Kita save dulu. Di sini kita cek. Tetap masih sama. Oke, kalau kita bedakan lagi di spasi. Save. Kita save. Pasti itu tidak bisa karena ini sudah otomatis ada saran dari tampilan tersebut langsung untuk diganti ke sate ayam yang ada spasinya. Oke, kita cek. Nah, kalau salah dalam pemanggilan foto itu, di sini foto tidak akan tampil. Jadi kita harus menyesuaikan panggilan yang ada di web ini sesuai dengan nama yang ada di sini. Nih, contohnya sate ayam ini. Ini kan beda. Oke, kita ganti. Oke, sudah. Kita masuk lagi ke tampilan web. Kita muncul lagi. Nah, untuk lihat menu ya, lihat menu. Itu juga sama. Ini ada nasi goreng dan semuanya ini. Itu codingannya ada di nih, menu HTML. Di menu HTML itu di bagian ini. Nah, keranjang ini. Daftar menu restoran. Dan ini yang ada di bagian tampilan web ini. Nah, daftar menu restoran. Barbar yang ada di sini yang ada nama semua makanan, minuman dan dessert itu maksudnya di sini semua makanan, minuman, dessert. Terus kita kalau ingin menambahkan gambar nasi goreng juga sama. Di sini tinggal kita ketik mgz dan samakan namanya seperti di file ini, juga akan muncul di tampilan menu ini. Di sini pun juga ada daftar menu ini. Ini untuk yang di sini keranjang ini untuk menambahkan ini daftar pesanan. Jadi kita kalau mau menambahkan semua menu ini di keranjang, nanti akan masuk ke daftar pesanan, dan itu nanti digunakan untuk masa checkout sekarang. Nah, di sini ada ayam bakar juga, sate ayam, dan mie goreng, sop iga, es teh, es jeruk, kopi hitam, puding coklat, dan es krim. Itu caranya juga sama seperti yang pertama tadi. Kita tinggal memanggil file yang ada di sini.
So, lanjut. Untuk style CSS nya kita menggunakan gini. Kita scroll dari atas dulu. Ini untuk kita di bagian CSS nya. Ini setiap bentar. Ini HTML. Nah, ini CSS, di CSS kita menggunakan, nah biar kita bisa membedakan dan mau mengedit yang bagian mana, kita tinggal memberikan tanda komentar ini seperti navbar ini. Navbar ini untuk mengedit di bagian indeks HTML yang bagian ini juga ada komentarnya navbar, dan ini pun tidak akan muncul di pemrograman web Anda di web yang Anda buka di sini. Jadi biar kita mudah untuk mengingat, kita kasih komentar ini saja biar tidak terlihat di tampilan webnya. Nah, di sini ada hero. Di sini juga ada hero. Background. Ini bottomnya yang ada di web ini. Bottom ini. Ini untuk tampilan testimoni, ini untuk footernya, ini dan back to top, animation, cut review, udah. Ya, sekarang kita coba untuk bagian, bentar, di bagian reservasi ini kita coba pakai nomor itu kayak kalau nggak salah itu harus 12 atau 11 jumlahnya. Kalau kita coba kosongin aja salah satu ini, kayak katakanlah kita masukin nama dulu sih, kita masukin nama, nomor HP kita, oke, kita tulis lengkap. Di sini emailnya atau tanggalnya terserah mau yang mana yang dikosongin. Kalau aku ikutnya emailnya saya kosongin ya, untuk tanggal ini terserah mau diatur berapa. Ini untuk uji coba saja ya. Jamnya kita ganti ke 12. Jumlah orang kita pilih 10. Kita pilih outdoor. Ini untuk catatan tambahan. Jadi kita memilih, katakanlah pilih indoor, terus kita memberi rincian mau indoor yang bagian dekat mana, dekat jendela atau dekat kasir atau dekat pintu masuk gitu. Oke, ini kan kita kosongin emailnya buat sekarang. Ini ada pemberitahuan wajib mengisi email. Kalau tidak mengisi email itu tidak bisa melanjutkan untuk reservasi sekarang. Jadi semua yang ada di sini harus diisi. Oke, kita isi ya.
Dan di sini kita coba nomor ini nomor ini kita jadikan seperti ini. Apakah apakah web ini menerima nomor yang tidak lengkap? Nah, di sini kita mendapatkan notif nomor HP tidak valid. Nah, jadi web ini tidak akan menerima bentuk apapun seperti nomor HP yang kurang atau yang dibuat seperti kurang dari jumlah 11 atau 12, dan email yang dikosongin. Itu dari web ini tidak bisa menerima untuk mengisi reservasi. Jadi kita akan dapat notif seperti ini, nomor HP tidak valid. Ya, harusnya dilengkapi. Oke, ini sudah lengkap ya. Saya klik reservasi. Nah, di sini ada notif lagi, tanggal reservasi tidak boleh kurang dari hari ini. Nah, tanggal reservasi ini ada yang salah di bagian tahun 2000. Oke, kita ganti. Jadi ini saya ganti tanggal 30 bulan 8 2026. Nah, di sini ada notif reservasi berhasil, nama matahari sesuai, tanggal sesuai, jam 12. Terima kasih telah melakukan reservasi. Nanti kita bisa langsung ke restoran ini dan bilang saja untuk reservasi sudah saya reservasi lewat web. Nanti tinggal kita dicari nama dan sesuai jam atau tanggalnya gitu. Oke. Untuk selanjutnya yang mau mempresentasikan web ini biar teman saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Alial Majid. NIM 212501031440. Kelas TI 25A5. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari matahari tadi teman saya yang terakhir sampai reservasi. Nah, reservasinya itu saya nanti akan jelaskan gimana itu agar bisa menyimpan dari mana juga itu codingannya tadi tersebut yang habis dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini langsung saja kita ke JavaScript. Nah, JavaScript itu gunanya itu untuk menyimpan data-data yang telah kita buat codingan tadi tersebut, seperti kayak pesanan tadi makanan, untuk kita login juga tadi, daftarnya juga, melihatnya, terus untuk checkoutnya, pesannya, dan semuanya yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya sampai ke reservasi tadi. Nah, di sini untuk JavaScript hamburger menunya itu tadi seperti yang daftar menunya awal. Nah, di sini menu. Nah, jadi kita itu untuk menyimpan yang telah ditambahkan seperti ini, nanti kita tambah lagi. Nah, itu akan menyimpan di sini karena ini kan sudah termasuk untuk menyimpannya, jadi JavaScript. Nah, kemudian untuk stick navbar, yaitu
ada warnanya ini kan, ini seperti warna merah ya kan. Ini juga berubah juga kan, bisa nanti ada codingannya untuk cara merubahnya, ini warna-warnanya juga seperti ini kan. Lihat menu ini kan, jadi ini kan bisa berubah warna kuning dan merah. Nah kemudian kita kembali ke back to top. Nah back to top itu adalah nah kemudian kita lanjut ke scroll animation. Kemudian kembali ke scroll animation. Nah scroll animation itu ya seperti tadi ini, kita kembali itu, nah di menu itu ada animasinya ini bergerak atau animasinya yang berubah-berubah warna terus bergerak ini kan codingannya di pakai nih animasinya seperti smoothnya geraknya itu. Kemudian di hero button effect. Nah button effect itu di efeknya, nah efek itu nah ini kan berubah-berubah, ini kan juga efeknya dari JavaScript-nya tadi untuk bergerak-bergeraknya kan juga termasuk tadi kan. Nah di sini auto aktif navbar yaitu atau aktif navbar itu apa namanya, ini loh, untuk lihat autonya itu kan aktif semua, jadi bisa ditambahkan. Kemudian di counter animasinya ya seperti tadi itu, untuk animasinya ini tadi ya, menu juga. Kemudian kita itu akan apa namanya ini ya, brave loader optional itu apa ini, untuk Windows untuk rasanya kita mengrating gitu di apa merating setelah dimakan itu bagaimana rasanya, pelayanannya dan semuanya. Ini akan nanti muncul di reservasi tersebut yang telah dijelaskan juga tadi ya. Nah di sini saya lanjut ke reservasinya tersebut tadi. Nah di sini tadi kan ada yang namanya ini tadi. Nah di bagian reservasi tersebut yaitu kan ada nama lengkap, nomor HP, email, tanggal reservasi, jam reservasi, jumlah orang, area, metode pembayaran juga. Nah contohnya nanti kayak pembayaran apa namanya, pembayarannya itu kuris, transfer bank, debit, itu bisa. Untuk ruangan itu juga cuman ada 3 yaitu indoor, outdoor, dan VVIP room. Oke di sini untuk reservasinya yang di bagian nama itu minimal itu 3 seperti tadi yang dijelaskan ya kan. Kalau itu nama itu kurang dari 3 atau itu tidak mungkin bisa untuk
mereservasikan data tersebut, karena sudah di codingannya itu minimal itu 3, jadi kurang itu tidak bisa. Contoh kita beri nama nomor HP juga ya, itu 11, jadi kalau kurang dari 11 itu tidak bisa. Nah, untuk email juga kita harus mengisi. Contoh, nah untuk di tanggal kita coba isi 2026. Ini jamnya, kita tuh mau jam berapa, coba kita ambil ke jam 12 pas ya, kita coba ambil. Nah, untuk jumlah orangnya kita juga pilih, tuh kita 5 orang. Ruangan kita coba belum isi, terus pembayaran kita pakai cash. Setelah itu kita coba reservasi, setelah itu akan muncul notifnya, tanggal reservasi tidak boleh kurang di hari. Kenapa? Karena di sini kan tanggalnya 12 bulan 4. Nah, contoh sekarang kan tanggal 22 Juli. Berarti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Bulan 7 ya. Coba kita ganti di bulannya ini sama tanggalnya. Kita hari tanggal di 25, terus bulannya kita ganti Agustus saja, coba Agustus 8, kita reservasi. Nah, tanggal reservasi tidak boleh kurang di hari ini. Kenapa ini? Kenapa kok tidak boleh kurang di hari ini? Itu tadi, karena hanya bisa dipesan di hari ini. Coba kita di tanggal 22 yang hari ini ya, ini bulan 7. Oke, kita isi coba nama, terus nomor telepon, terus email. Di contoh untuk jamnya kita pilih di jam 12 siang. Untuk jumlah orang kita buat 5. Untuk pilih area itu order, untuk pembayaran itu cash. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman, ini berhasil reservasinya di tanggal 23 besok, bulan Juli, di jam 12. Ini kita oke. Nah, untuk tadi menyimpan datanya, codingannya ini di bagian untuk simpan datanya ini, nama, telepon, email, terus jam, orangnya berapa, terus areanya di mana, order indoor atau VVIP,
terus pembayarannya tadi, dan itu akan nanti ada catatannya juga jika QRIS atau transfer bank. Nah, untuk tadi ya, seperti tadi kan muncul notifikasinya, yaitu ada nama, tanggal, sama jamnya. Seperti tadi muncul hasilnya ya kan, itu di hari besok di jam 12. Nah, untuk menampilkan datanya ya menampilkan datanya itu di oh iya, maaf. Untuk tampilkan data, yaitu tadi seperti tadi muncul notifikasi datanya tersebut yang telah kita buat tadi di pemesan yang nanti tadi itu kita reservasi. Untuk menghapus reservasi ya, kita di sini akan gitu ngapusi bi Jadi ZRR. Hah? R. CTR R. oh, iya. Oke teman-teman, untuk cara mengosongi itu menghapusnya atau mengosongkan data tersebut tadi yang kita telah buat, itu akan di Ctrl R, itu di reload, itu nanti akan hilang sendiri. Nah, ini untuk yang tadi hapus itu tadi. Nah, dari sini yang telah saya jelaskan tadi seperti codingan-codingan dan menu menyimpannya itu. Jadi JavaScript seperti tadi yang saya ulangi tadi itu untuk menyimpan codingan dari hasil tersebut, menyimpan hasil codingannya tersebut agar bisa menyimpan datanya itu yang diambil untuk membuat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.